Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Aprilia. Saya mahasiswi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Mata kuliah model dan metode pembelajaran. Dosen pengampu Dr. Abduludin SPD MPD pada tanggal 23 Mei 2023 hari Selasa. Tugas ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester yang dilakukan oleh pihak kampus. NPM saya 20 10 14 28 62066148. Baik, di sini saya akan menjawab tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Abduludin SPD MPD. Soal pertama, jelaskan pengertian dan perbedaan model dan metode pembelajaran menurut para ahli. Jawabannya adalah, menurut Joyce dan Will, pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat membentuk suatu kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang. Sedangkan menurut Sanjaya, metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu rencana yang telah disusun dalam kegiatan nyata agar mencapai suatu tujuan secara optimal. Yang kedua yaitu, apa yang Anda ketahui tentang sistem sosial dan peranan guru dalam metode pembelajaran? Jawaban saya yaitu, sistem sosial merupakan sistem di mana kita hidup bersosialisasi atau bermasyarakat dalam suatu kelompok yang di dalamnya memiliki struktur organisasi yang di dalamnya mengandung nilai-nilai sosial dan aspirasi hidup serta tujuan dan motivasi serta pencapaiannya. Kedua, peranan guru dalam proses mengajar, yaitu guru sangat berperan penting di dalam sistem ini sebagai motivator dan fasilitator bagi siswa untuk mencapai suatu pembelajaran yang diinginkan. Guru juga bertanggung jawab penuh dalam proses pembelajaran, di mana pelaksanaan pembelajaran yang dirancang oleh guru sendiri dan hingga mengevaluasi suatu pembelajaran. Ketiga, yaitu jelaskan pengertian sintak model, sistem pendukung, dan dampak pelajaran pada model pembelajaran kontekstual dan model pembelajaran DAT. Jawaban saya yaitu, yang pertama adalah model pembelajaran kontekstual, merupakan model pembelajaran yang membantu guru untuk mengaitkan situasi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, sehingga siswa di sini dapat berpikir bahwa masalah yang dihadapi itu dapat dibawa ke dunia nyata dan disangkutkan kepada materi. Dalam pembelajaran kontekstual sendiri memiliki 7 sintak, yaitu pertama yaitu konstruktivisme, kedua inquiry, bertanya, keempat masyarakat belajar, kelima pemodelan, keenam refleksi, dan ketujuh penilaian. Tahap pertama yaitu tahap ini guru membuat peserta didik atau siswa melakukan kegiatan mandiri seperti membangun suatu masalah atau teori yang berasal dari pengalaman dirinya sendiri, sehingga mereka sudah dapat menyelesaikan masalah dengan pengalaman yang dialami. Dari inquiry sendiri merupakan tahapan yang terdiri dari pengidentifikasian, analisis operasional, serta hipotesis atau jawaban sementara yang dilakukan oleh peserta didik atau siswa, dan guru membimbing di dalam pengerjaan tahap ini. Ketiga yaitu tahap bertanya. Pada tahap ini, kali ini siswa bertanya dengan menanamkan rasa ingin tahu peserta didik. Itu guna bertanya di dalam sintak kontekstual. Keempat, masyarakat belajar. Di sini guru dapat membentuk sekelompok, lalu meminta peserta didik bekerja sama di dalam suatu kelompok ini supaya mereka memiliki aktivitas bersama dalam pengerjaan suatu masalah di dalam kelompoknya. Dan kelima, modeling, atau guru dapat menanamkan pola pikir yang lebih mudah dan kritis kepada siswa agar dapat memahami pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Guru juga dapat menyampaikan kompetensi atau bimbingan serta motivasi kepada peserta didik supaya
Gunanya, peserta didik ini tidak merasakan buntu atau tidak menemukan materi-materi lain. Karena perlunya dari itu, peserta didik juga memiliki motivasi yang diberikan oleh seorang guru. Pada tahap ke-6 ini, refleksi, ya di mana tahap ini guru juga meminta kepada siswa atau peserta didik untuk merefleksikan apa yang sudah dilakukan bersama atau mengoreksi bersama apa yang sudah dilakukan di dalam menjelaskan suatu materi kelompok yang dilakukan bersama-sama. Yang ketujuh, penilaian. Sebenarnya pada tahap ini guru juga dapat menilai peserta didik supaya mereka bisa lebih mengkoreksi lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam penyelesaian suatu masalah dan mengintrospeksi diri mereka sehingga mengingatkan kemampuan dan meningkatkan kualitas dirinya. Nah, sistem pendukung dari pembelajaran kontekstual ini dapat dilakukan oleh guru atau disiapkan seperti media, bahan, buku pembelajaran, LKPD, sarana dan prasarana guna menunjang pembelajaran yang dilakukan guru untuk menyampaikan suatu materi kepada siswa. Kemudian dampak dari pembelajaran kontekstual yaitu 1. Adanya interaksi antar siswa dan guru. Kedua, adanya kerjasama antar kelompok antara siswa dan siswa. Ketiga, siswa dapat lebih aktif dan tidak bosan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran DAT. DAT merupakan debat analisis temuan. Model ini merupakan pembelajaran dengan meningkatkan aktivitas dan hasil pembelajaran siswa agar siswa mampu menganalisis materi lebih mendalam lagi berdasarkan kemampuan berpikir siswa atau seringkali kita sebut dengan nalar. Sistem ini merupakan sistem penting dalam proses pembelajaran, terutama dalam proses debat. DAT sendiri memiliki 3 sintak. Pertama, bimbingan mandiri. Kedua, kegiatan di rumah. Dan ketiga, aktivitas di kelas. Pada bimbingan mandiri ini terdapat analisis kebutuhan, yaitu suatu usaha yang mengumpulkan suatu informasi, mengidentifikasi atau mengkarakteristikkan suatu sifat siswa seperti kemampuan awal dan prioritas utama serta tujuannya, memberikan konsep materi debat, serta memberikan rencana yang menentukan standar kompetensi suatu peserta didik, serta mengamati perilaku dan tingkah laku serta kemampuan serta membina kerjasama, mengamati perilaku dan perubahan kemampuan siswa, serta membimbing dan memotivasi dan memiliki penilaian. Kemudian, mengembangkan strategi di mana guru dapat mengorganisasikan suatu pembelajaran, mengelola pembelajaran agar pembelajaran itu menjadi menarik dan tidak monoton jika dipelajari oleh siswa. Kemudian evaluasi, di mana kegiatan ini merupakan proses akhir agar suatu pembelajaran itu dapat bersifat mandiri dan memiliki kemajuan yang lebih bagus ke depannya. Sintak kedua yaitu bimbingan di rumah. Di sini peserta didik dapat dibimbing oleh pihak keluarga, saudara, paman, bibi, tante, abang, dan tetangga atau kerabat dekat lainnya. Gunanya untuk memperluas dan meningkatkan pemahaman siswa itu sendiri. Yang ketiga, aktivitas di kelas merupakan suatu informasi atau kesiapan pembelajaran yang harus dirasakan peserta didik, lalu membimbing dengan cara memutuskan perhatian kepada peserta didik, meneruskan strategi pendorong pembelajaran secara aktif agar menumbuhkan rasa percaya diri dan minat siswa untuk belajar, kemudian mengimplementasikan atau memonitoring suatu perubahan tingkah laku agar di sini siswa dan guru dapat sama-sama menjadikan dirinya suatu pembelajaran yang dapat aktif ke depannya. Selanjutnya, evaluasi formatik merupakan pemahaman atau keberanian serta kelancaran berbicara di depan umum serta kerjasama yang bagus. Refleksi gunanya mengetahui letak permasalahan yang harus ditemui solusinya, dan kemudian evaluasi sumatif, di mana evaluasi ini merupakan suatu pembelajaran DAT yang ada di pembelajaran DAT yang sudah diperbaiki guna mengetahui model DAT ini layak atau tidak digunakan. Selanjutnya, sistem pendukung pembelajaran DAT yaitu LKPD, media pembelajaran,
serta buku pembelajaran. Adapun dampak-dampak dari pembelajaran DAT sendiri yaitu adanya pemahaman yang lebih mendalam dan lebih nalar dari siswa, serta memunculkan sikap kritis dan berpikir secara kreatif. Sekian jawaban dari pertanyaan yang ada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.